Public Administration Andalas University proudly present Bilik Podcast, bincang-bincangnya anak administrasi publik. Halo sobat, gimana kabarnya? Setelah 2 minggu tidak saling menyapa, kini kita bertemu lagi via suara di Bilik Podcast episode 12. Di episode kali ini akan dibawakan oleh podcaster baru nih dari Bilik Podcast. Berhubung adanya podcaster baru, mending kita kenalan dulu kali ya. Sebelumnya sobat udah kenal kan dan iya, aku Dea Istika. Nah, pada episode Bilik Podcast ke-12 ini aku ditemani oleh halo, boleh kenalan dulu? Halo sobat, kenalin aku Asyifa Izati Putri, biasa dipanggil Syifa, aku dari angkatan 20. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal juga Syifa. Nah sobat, Syifa ini adalah podcaster baru nih di Bilik Podcast yang akan menemani sobat di episode-episode selanjutnya. Bener nggak Syifa? Iya, bener banget nih Dea. Wah, terima kasih ya Syifa. Wah, makasih ya Dea. Senang juga nih bisa jadi partnernya Dea. Semoga kita bisa jadi partner yang cocok ya buat bawain Bilik Podcast sampai ke episode-episode selanjutnya. Oh iya Dea, Bilik Podcast kali ini kita mau bahas tentang apa sih? Nah, Bilik Podcast kali ini kita mau membahas tentang isu-isu politik kekosongan kursi jabatan Wakil Wali Kota Padang, Syifa. Oh iya, aku baru inget nih. Ini yang kemarin lagi heboh-hebohnya dipertanyakan masyarakat Padang kan ya? Aku juga heran nih Dea, kok bisa ya wali kotanya doang yang naik? Bukannya biasanya kalau wali kota itu pasti didampingi sama wakil wali kotanya kan ya? Wah, iya ya, agak membingungkan juga ya. Semenjak dilantiknya Bapak Mahyildi sebagai Gubernur Sumatera Barat, sudah lebih dari 10 bulan Bapak Henry Septa tidak ada pendamping usai naik jadi wali kota. Kecenderungan kekosongan jabatan wakil wali kota ini termasuk perbuatan hukum dan bentuk penyalahgunaan wewenang nih Syifa. Kayaknya kita udah pernah belajar ya tentang penyalahgunaan wewenang. Iya nih, kalau nggak salah pas semester 3 ya? Ah iya, benar banget tuh. Nah, ternyata salah satu pengamat hukum tata negara yaitu Bapak Suharizal pernah bilang nih kalau pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut secara keperdataan melalui Pengadilan Negeri Padang atas tindakan dari Bapak Henry Septa yang dianggap mengulur-ngulur waktu gitu. Kan dianggap mendiamkan proses pemilihan wakil wali kota sendiri nih, Syif. Rumit juga ya Dea. Tapi aku mau nanya deh, itu kan termasuk kelalaian dari salah satu tugas kepala daerah yang bisa dikatakan kurang bertanggung jawab kan ya dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, kita masyarakat ini bisa nggak sih menuntut atau menggugat tindakan tersebut Dea? Kita sebagai masyarakat kecil nih ya, tentu aja bisa nih Syifa. Masyarakat, khususnya warga Kota Padang, dapat menjadi penggugat dalam perkara tersebut. Kenapa? Apalagi tindakan beliau kan dianggap mengulur penunjukan wakil wali kota ini kan? Benar. Ya benar. Karena termasuk dalam bentuk penyalahgunaan wewenang. Wewenang berjalan dengan tidak seharusnya. Ngomong-ngomong, Syifa tahu nggak sih apa itu wewenang? Wewenang itu merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk dapat memilih, mengambil sikap atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peran sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab yang bermaksud mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Bener nggak Dea? Yap, bener banget nih Syifa. Permasalahan ini itu juga ada loh di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang membahas tentang administrasi pemerintahan. Oh iya, aku pernah deh baca tentang undang-undang itu. Tapi seingat aku ada juga di pasal 1 ayat 17 yang ngena banget nih Dea sama perkara yang lagi kita bahas ini. Dimana bunyi dari pasal 1 ayat 17 itu adalah AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah,
tindakan Bapak Hendri Septa tadi kan termasuk melanggar AAUPB kan ya dalam administrasi pemerintahan, yang mana azas yang dilanggar adalah azas tidak menyalahgunakan kewenangan. Yap, benar banget nih Syifa. Sangat disayangkan sekali ya. Padahal Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu seharusnya sudah dengan tegas mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau disebut dengan AUPB. Sebenarnya dia suka banget nih Syifa kalau udah belajar tentang AAUPB. Apalagi di semester kemarin ya, kan kita ada belajar tuh di mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Itu adalah mata kuliah yang seru banget bagi Dea. Loh, serunya kenapa Dea? Karena ada pelajaran AAUPB-nya? Iya, bener banget sih. Waktu belajar materi itu, dia tuh sambil mengaitkannya dengan tindakan-tindakan pejabat atau aktor pemerintahan, begitu juga kepala daerah maupun kepala negara, yang menurut dia itu kadang-kadang secara sadar atau tidak sadar itu seringkali nih banyak melanggar AAUPB. Tapi dia tahu nggak sih kalau AAUPB itu sebenarnya lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. AAUPB ini lahir dari hasil remukan dan diskusi panjang terkait tindakan apa yang dianggap baik dalam menjalankan pemerintahan, sehingga muncullah azas-azas umum pemerintahan yang baik untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan yang menjadikan tindakan pemerintah itu baik dan sesuai dengan semestinya, Dea. Yes, benar banget Syifa. Bahkan AAUPB ini sejarah mulainya di Indonesia itu dapat kita lihat dari perkembangan prinsip AAUPB itu sendiri dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau jurisprudensi serta doktrin. Perkembangan pengaturan ini semakin kuat saat disahkannya UU Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada 2014 silam kalau nggak salah. Nah, maka dari itu Dea, segala tindakan pemerintah pasti dikaitin sama AUPB kan? Termasuk tindakan Bapak Wali Kota Padang tadi yang masih dianggap mengulur waktu untuk memilih wakilnya. Jadi jatuhnya, beliau menjalankan sendiri tugas pemerintahan tanpa ditemani partnernya nih Dea. Atau dia mau nemenin bapaknya kali ya jadi wakil wali kota? Aduh, boleh ya. Kayaknya next ya Syifa, amin. Iya ya. Amin. Boleh. Padahal, iya ya. Padahal kalau ada partner itu jauh lebih seru loh. Contohnya kayak kita sekarang kan, bisa saling tukar pendapat, ide, dan informasi. Jadi lebih terasa aja pembawaan podcast kali ini, lebih dapat feel-nya. Timbang kalau Dea atau Syifa sendiri yang jadi podcaster kan pasti jatuhnya kayak pembicara berita dan monoton banget, itu nggak sih? Nah, bener banget tuh Dea. Kalau berdua kan kita bisa saling sharing pengetahuan ya, dan jauh lebih seru kok. Nih pesan buat Bapak Wali Kota Padang, ayo Pak kita jalankan wewenang Bapak sebagai kepala daerah dengan semestinya. Kami mendukung nih Pak, Bapak menjadi wali kota dan semoga Bapak amanah serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kota Padang. Syifa dan teman-teman lainnya pengen dan berharap banget agar kota Padang ini dan Sumatera Barat menjadi semakin maju dan dapat menjadi tempat wisata yang mampu menarik minat dan perhatian publik. Iya, karena Sumber kan itu banyak banget ya tempat wisatanya gitu. Terlepas dari semua itu, menjalankan pemerintahan merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Bahkan belum tentu semua orang mempunyai kemampuan tersebut ya. Dea mau ngucapin terima kasih nih kepada Syifa yang udah sharing-sharing tentang AAUPB tadi. Dapat banget nih ilmunya di Dea. Sabilah ya digunain buat jawab soal ujian besok atau ujian skripsi. Aduh gila, kayak makasih juga ya Dea. Tanpa Dea sadari juga, Dea itu udah sharing ilmu juga ke aku dan teman-teman pendengar podcast kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat kita semua. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa untuk terus nantikan Break Podcast setiap Sabtu malam yang pastinya membahas beragam hal menarik serta berbagi ilmu pengetahuan seputar dunia pemerintahan.
yang pastinya bakalan dikemas dalam bentuk santai supaya teman-teman gak bosen nih dengerin suara kita. Ya bener banget, apalagi buat sobat yang jomblo nih. Sekalian kan gitu, malmingannya cuma di rumah doang atau di kos doang. Dibanding ngabisin kuota buat scroll TikTok, mending ngabisin kuota buat dengerin big podcast di Spotify maupun YouTube. Waduh, nggak kerasa ya Syifa, udah cukup lama kita berbincang-bincang. Kita udah sampai nih di penghujung pembahasan nih. Kayaknya Bilik Podcast episode selanjutnya itu bakalan ada cerita-cerita yang menarik nih terkait isu-isu politik yang ada di pemerintahan, yang ada di Kota Padang, Sumbar, dan bahkan bisa jadi episode podcast selanjutnya itu kita akan bakalan membahas yang seru-seru gitu kan. Kita juga mau ngucapin terima kasih banget nih sama sobat semuanya yang udah mendengarkan Bilik Podcast episode 12 tentang kekosongan kursi jabatan Wakil Wali Kota Padang. Oke sobat, untuk menutup Bilik Podcast episode 12 kali ini, aku Dea, Aku Syifa, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam sobat. dadah, selamat malam.